Oke, selamat sore. Selamat jumpa kembali bersama Amit Marley di sore hari ini. Oke, guys, langsung saja. Di mana pertandingan kali ini malam tanggal 21 dan 22 Mei 2021. Prediksi Amit Marley, pertandingan ada 5 parley ya. Di sini memang ada berapa negara yang nggak gue masukin di sini. Tapi lu bisa pilih di sini guys, untuk bisa masuk untuk ikut main di bed kami, di mana saat ini gua main di Liga 188 ya guys. Untuk yang mau gabung dan mau ikutan di Liga 188, jangan segan-segan, silakan masuk di 188-nya. Nanti kalau memang merasa kesulitan, customer yang keren-keren akan membantu teman-teman semua di sana. Oke guys, jangan lupa klik subscribe, lu hidupkan lonceng, bila perlu share untuk akun channel gua ya di YouTube channel ini. Oke guys, di pertandingan semalam itu ada Levante dengan Cadiz. Dari mana pertandingan Spain La Liga ini dengan skor 2-2 ya diakhiri oleh pertandingan di Levante dengan Cadiz, di mana semalam itu menit 8 Marty Roger memberikan gol, dan di menit pertama ini ada Alvaro Negredo memberikan gol juga di menit 14, dan menit babak pertama masih di Carlos Acapo dari Cadiz memberikan gol di menit 32. Oke, untuk pemain dari Levante memberikan gol itu ada Gonzalo Melero di menit ke babak kedua ya. Oke guys, di sini lu lihat penguasaan bolanya di sini lebih imbang Cadiz ya. Tapi di satu sisi untuk draw-nya itu lebih lebih kemungkinan, makanya pertandingan semalam itu lebih jatuhnya ke draw ya. Untuk resultnya mereka bertanding juga lu bisa lihat di sini guys. Ada Cadiz ini pernah menang 2 kali ya, kalah 2 kali, sedangkan Levante itu kalahnya 2 kali juga, tapi drawnya tiga kali. Di sini drawnya Cadiz hanya 1 kali. Untuk statistiknya mereka ada di urutan Cadiz dan Levante ini. Levante di urutan 14, poin 41 dengan poin 38. Cadiz juga dengan poin 41 dengan sedang Cadiz ada di poin di 40 ya kemarin, tapi sekarang udah naik jadi 44 begitu informasinya guys. Ya, untuk over undernya ternyata di sini gua ngasihnya 23/4 masuk ya, untuk nilai 22 skornya. Handicapnya gagal, gua ngasih setengah, sedangkan winnya Cadiz, tapi di sini ternyata draw, jadi skornya juga gua udah gagal ya. Oke, dilanjut pertandingan kedua di Australia Language. Di pertandingan semalam antara Newcastle Jet dengan Brisbane Roar, di mana Newcastle Jet ada di urutan 12 dengan 14 poin, sedangkan Brisbane sebagai tandang ada di urutan 6 dengan poin 31. Oke guys, di pertandingan Australia Language ini antara Brisbane dengan Newcastle Jet ini dengan skor 1-2 diunggulkan oleh Brisbane ya, di mana menit pertama dan Zaki memberikan gol kepada uh, rekan-rekannya melalui dan Zaki ini. Newcastle masih kedudukannya di babak pertama ini kosong, sedangkan di menit babak kedua 6-1 Osia memberikan gol kepada Unijet, memberikan kemenangan United dengan 1-1 hingga skor 1-1 di babak kedua di menit 61. Sedangkan di menit ke 73 itu Osia itu memberikan gol lagi di menit 73, hingga Brisbane uh, memberikan gol ke kandang Brisbane Roar hingga
Oh iya, jam 61 ini ternyata si Newcastle Jet ini sebenarnya usianya ini gol bunuh diri guys ya. Gol bunuh diri dia ternyata. Oke, untuk urutannya Brisbane ada di urutan tadi udah sampaikan. Ada di urutan 6 dengan poin 31, sekarang 34. Newcastle ada di urutan di 12 dengan poin 14, sekarang masih 14. Oke, head to headnya juga Brisbane mendoar sama Newcastle terakhir 14 Februari ya 2001, itu skornya 0-0 pertemuan head to head mereka. Newcastle Jet dengan Brisbane pernah menang di tahun 2020, di tahun 2001 Januari yang lalu itu skornya sama, Brisbane juga yang menang dengan yang sekarang dari malam itu guys. Ya itu saja guys dari gua, prediksi semalam. Lo boleh ikutin prediksi gua, boleh enggak. Kalau nggak suka silahkan ditolak mentang-mentang, dibuang, jangan diikutin guys ya. Oke guys, itu pertandingan Newcastle Jet dengan Brisbane tadi malam dengan skor 2-1 diunggulkan oleh Brisbane Roar. Dan pertandingan ketiga pembahasan rewind gua dari Swiss Revision Language atau Super Language Swiss ya. Main jam 2.30 tadi malam, di mana Swiss ini Servente melawan Galen. Ya, Servente ini ada di urutan ketiga dengan poin 50, sedangkan sedangkan Galen ada di urutan 7 dengan poin 41 ya, dengan poin 41. Oke guys, di Liga Swiss ini head to headnya sih dari kedua pertandingan semalam Swiss Represent ini 12 kali Serpente melakukan kemenangan sedang melawan Galen, sedangkan Galen pernah melakukan kemenangan melawan Serpente ini 20 kali. Kalau dilihat dari unggulnya emang unggulan Galen ya. Oh iya tadi sebentar guys, sebentar sorry gua rewind lagi. Untuk yang Australia, handicapnya kita nggak kena ya, setengah, karena gua kesini gua kasih 1,5 bola. Over undernya juga nggak ada yang kena, jauh gagal semuanya nih. Winnya juga ya, winnya gue milih Jet, ternyata yang benar Brisbane keluar. Oke, untuk Swiss represent ini Swiss di tanggal 22 ya. Bentar, Swiss. Oh, ya. Mana nih Swiss nih? Mana nih? Denmark. Kalau Swiss harusnya ada di sini bawah. Oke, skip aja ya. Gua sampein aja dan lu moga-moga nyimak ya guys. Untuk Swiss ini Serpente kalah semalam 1-2 lawan Galen unggul 2-2 ya. Dengan pertandingan gua ngasih handicap ini 1/4 bola, over undernya per 3/4 bola. Di sini gua lebih mengunggulkan Glen ya. Lebih mengunggulkan Galen karena gue lihat dari head to headnya ini di Galen tuh jauh pernah mengalahkan Serpente ini 20 kali ya, dan di 10 kali pertandingan yang gue prediksi ini menangnya 4 kali, kalahnya 4 kali, drawnya 2 kali, sedangkan Serpente ini pernah mengalami kekalahan 5 kali, drawnya 1 kali, kalah menangnya 4 kali. Jadi gue memang lebih mengunggulkan di kemarin win itu ada
Glenn ya guys. Itu guys yang dari gua untuk pertandingan semalam. Namun untuk di pertandingan di Prancis language-nya di tanggal 22 Prancisnya dan oke, bentar guys. Semalam itu Prancis melawan Prancis 3-2 ya, kualifikasi. Itu ada Toulouse melawan Grenoble Foot 38. Itu Grenoble ini ada di urutan 4 dengan poin 65. Sedangkan lawan tuan rumah ada di Toulouse ini ada di urutan ke 3 dengan poin 70 ya. Oke. Itu pertandingan tadi malam di mana ya guys, di mana tadi malam antara Toulouse dengan Grenoble Foot 38 dengan skor diunggulkan oleh Toulouse. Head to head mereka itu Toulouse pernah menang 4 kali ya melawan Grenoble. Grenoble pernah mengalami menang juga lawan Toulouse itu 3 kali, tapi di sini serinya 1 kali imbang. Dan prediksi presentasinya di sini yang mengambil nilainya dan posisi head klasifikasinya yang gue lihat di sini, dimana lebih tinggi ya daripada Grenoble di pertandingan Prancis Liga 1 ini. Oke guys, di pertandingan Liga 1 ini dimana gue kasih kemarin itu Spurs 3/4 bola ya, Spurs 3/4 bola dengan over undernya 2,5 bola over. Tapi yang terjadi di skornya 3-0, kemenangan dimenangi oleh Toulouse ya, di mana menit ketiga ada penalti Stijn Springs dengan melalui kipernya ditahan hingga skor masih dan mengalami kemenangan di menit 3 oleh Stijn Spring ini jadi 1-0. Dan ada 3 pemain kartu kuning dari pemain Grenoble, yaitu Charles Pichel dengan MK Lilau, Anthony Belmonte itu mengalami kartu kuning, sedangkan di pemain Toulouse ada 2 kartu kuning, Barrett de Jonghier dengan Amine Adli. Dan tapi di sini di menit ke-23 itu dari pemain Toulouse memberikan gol lagi oleh Claudio Kone ya, Claudio Kone. Dan di menit ke babak kedua maksudnya oleh Rice Haley dia memberikan gol lagi di 90 tambahan lewat pertandingan kalau Toulouse dengan Grenoble. Oke guys, itu aja pertandingan semalam. Untuk statistiknya lebih cenderung bola lebih ada di Grenoble sebenarnya ya, beda-beda dikit ya. Semalam itu ada formasi Toulouse itu pakai 3-5-2, sedangkan Grenoble pakai formasi 4-2-3-1 ya. Oke guys, itu aja dari pertandingan dari Liga Prancis. Oke, Inggris sekarang pertandingan kelima, Blackpool
lawan Oxford United, Inggris Language Playoff ya. Dimana di sini di tanggal 22 itu Inggris, bentar guys, bisa lihat di sini pertandingan tanggal 22. Ada Serie A. Itu ada Blackpool ya. Blackpool ini Brentford nih. Blackpool ini agregat ya. Di Blackpoolnya agregat dengan skor 3-3 ya. Dengan skor 3-3 di mana babak pertama, menit pertama Matt Taylor memberikan gol ya guys. Matt Taylor memberikan gol di menit ke 11. Elliot M. Blattot dari pemain ekspor memberikan imbang 1-1, dan di menit ke-12 Cameron Brannagan mengalami kartu kuning dari pemain ekspor. Dan di menit 13 Kenneth Degual memberikan gol lagi hingga skor 2-1, dan di menit 40 Chris Maxwell dari Blackpool mengalami kartu kuning. Untuk pertandingan pertama diakhiri skor 2-1. Dan dilanjut menit 52 babak kedua itu Inggris antara Blackpool dengan ekspor ini yang berada di urutan ekspor ada urutan 6 dengan poin 74 dan Blackpool di urutan 380. Menit 52 ini Robert Atkinson memberikan skor imbang 2-2 melalui Oxford ya. Oxford, sehingga Jerry Yates di menit 54 membalas kembali memberikan gol lagi hingga skor 3-2. Dan di babak ke-55 Matt Taylor dari Oxford mengalami kartu kuning. Dan di 65 menit babak kedua Kempes Stewart mengalami kartu kuning juga. Dan di menit 74 babak kedua Olamide Sodipo memberikan gol bagi pemain Oxford hingga skor imbang 3-3. Dan di babak 90 tambahan Oliver Turton mengalami kartu kuning, dan 90 tambah 5 menit Barry Max mengalami kartu kuning. Jadi pada akhir pertandingan semalam itu skor adalah 3-3. Penguasaan bola sih lebih cenderung sebenarnya di Blackpool ya di sini ya, tapi tidak tahulah itu bola bisa seperti itu. Oke guys, formasi dipakai semalam itu 4-4-2 bagi Blackpool, sedangkan Oxford United pakai 4-3-3 guys. Itu aja dari pertandingan semalam, ada 5 partai. Dan lanjut pada pertandingan malam di pertandingan yang gue prediksi di tanggal 22-23 itu ada Italia Serie A, ada Spain La Liga, ada Jerman Bundesliga, ada English Champion Playoff juga, ada Australia Language, ada 5 parlay yang gue mainin di sini ya. Oke guys, dilanjut untuk pembahasan di tanggal 23 ini di Serie A ada Sampdoria. Sorry. Ya di tanggal 22-nya ya, tanggal 22-nya Sampdoria ketemu Parma. Kita lihat di sini guys, untuk posisi statistiknya Sampdoria ada di urutan ke-9 dengan poin 49. Parma di urutan 20 dengan poin juga 20. Adapun 5 kali pertandingan besar mereka ini bagi Parma selalu kalah ya, nggak pernah ada menang, suatu hal yang buruk buat Parma. Sedangkan Sampdoria ini pernah menang 2 kali, kalahnya 2 kali, draft 1 kali. Tapi di
pertandingan malam hari ini gue lebih condong ke Sampdorianya. Dengan presentasi di sini presentasi nggak ada yang hanya gua doang di 188 karena gue pakai itu secara persennya. Jadi gue bisa ngeliat dari analisisnya bisa dari mana aja ya. Sampdoria ini gue kasih 56%, Brownnya 26%, Parmanya 18%. Ya. Kalau gue lebih cenderung ke Sampdoria, lebih win di Sampdoria. Untuk handicapnya di pur setengah. Pur 1 over under di 31/4 ya guys. Untuk head to headnya mereka pernah di 3 kali pertemuan, Parma itu menang 1 kali dan Sampdoria juga pernah menang 1 kali lawan Parma dengan skor 2-3. Parma itu juga pernah menang lawan Sampdoria itu diunggulkan Sampdoria ya. Jadi kalau dilihat dari sini Sampdoria ini 2 kali kemenangan dalam tiap tahun ya. Sedangkan di tahun sebelumnya itu di ketiga tahunnya sebelumnya itu Parma lebih menang ke Sampdoria 1-0. Oke guys, jadi nanti malam antara Sampdoria silakan ikutin kata hati sendiri ataupun prediksi analisa yang gue kasih itu kembali kepada teman-teman ya. Oke guys, itu ya dari gua. Dan malam hari ini ada pertandingan Spanyol Liga itu Real Madrid ketemu Villarreal. Di mana di Liga Spanyol Real Madrid ketemu Villarreal jam 23. Kita lihat di sini untuk 5 kali di tim match ya mereka ya. 5 kali ini Villarreal pernah menang 3 kali, draw 1 kali, kalah 1 kali, dan di Real Madrid juga menang 3 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali. Untuk head to headnya mereka Villarreal pernah melawan Real Madrid dengan imbang skor 1-1 tahun November 2020. Real Madrid melawan Villarreal di bulan Juli 2020 juga pernah menunggulkan Real Madrid. Sedangkan 2019 di antara pertemuan mereka ini Villarreal dan Real Madrid seri 2-2 ya. Jadi 2 kali seri ya di pertandingan ini, dan Madrid 2 kali Madrid ini 1 kali menang. Villarreal belum pernah memberikan kemenangan. Oke guys, di yang gue pilih di sini di handicapnya ada pur 134, over undernya 3,5 bola ya guys. Dan Villarreal ini ada urutan di 7 dengan 58 poin, Real Madrid urutan kedua dengan 81 poin. Over undernya 3,5 bola guys. Jadi handicapnya gue main di seperempat 1/3, over undernya di 3,5 bola. Kalau gue lebih mengunggulkan weeknya itu Villarreal. Ya skor mungkin bisa lo tebak lah di sini berapa. Oke guys ya. Ya mungkin 3-1 atau 2-3 atau 1-3. Yang pasti kembali lagi pada teman-teman semuanya. Ya oke guys, yang mau gabung di Liga 188 jangan segan-segan. Jangan lupa juga subscribe, like, bila perlu share di channel gua Abed Marley. Nah, nanti juga kalau lo susah sulit dimasuk di 188, nanti ada kolom chat di situ, nanti lo bisa chat, nanti teman-teman kita semua akan bantu kalian untuk bisa masuk ke sana. Silakan withdrawnya nggak mahal-mahal kok. Gitu, yang mau withdraw, deposit dulu nggak mahal-mahal bagi Liga 188. Jangan sungkan-sungkan. Ini liga terpercaya di Asia ya guys. Oke. Guys, dilanjut pertandingan ketiga di mana Jerman Bundesliga Bayern Munchen ketemu Augsburg. Di mana pertandingan Jerman di tanggal 22
Mana Jerman nih? Oh Jerman, kemana Jerman? Oh iya nih di sini nih. Oh ada di sini dia. Real Madrid mana? Iya, Bayern Munchen ketemu Augsburg, Real Madrid, yang tadi ya di pertandingan keduanya. Oke, Bayern Munchen ketemu Augsburg ini ada di pertandingan Liga Jerman di Bundesliga. Dengan kita lihat dari statistiknya di sini, Augsburg pernah kalah 3 kali, menang 1 kali, draw 1 kali, dengan win 1 kali ya. Augsburg, sedangkan Bayern Munchen 3 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Untuk posisi statistiknya Bayern ada di urutan pertama 75 poin. Sedangkan Augsburg ada di urutan ke-12 dengan 36 poin. Oke guys, untuk head to headnya di tahun 2021 2019 Bayern dengan Augsburg ini pernah seri, pernah imbang. Sedangkan di bulan Maret 2020 yang tahun lalu juga Bayern ini pernah menang 2-0 lawan Augsburg. Dan di tanggal 21 Januari masih 5 bulan yang lalu di Bundesliga ini Augsburg dengan Bayern unggul 1-0 ya. Jadi kalau dilihat dari sininya Augsburg belum pernah memenangkan pertandingan melawan Bayern gitu. Di pertandingan ini gua bisa memprediksi analisa gua di handicap 2/4 dengan over undernya di 4/4 bola, lebih mengunggulkan kemenang pada Augsburg ya gitu. Memang presentasinya gue kasih di sini Bayern Munchen ada 77%, drawnya 16% dengan Augsburg 7% gitu. Tapi kenapa gue pingin milihnya Augsburg? Lo bisa mau tahu teman-teman kenapa? Karena gini, suatu hal yang tidak mungkin kalau Bayern Munchen kan emang udah ada di urutan teratas gitu nih. Jadi ini menaikkan lininya di Bundesliga. Untuk di Augsburg ini bisa naik ke 12 atau ke 12 ke 11 ke 10 buat 10. Jadi menaikkan level gitu guys. Oke guys, itu dari alasan gue kenapa gue belinya Augsburg. Oke, silakan di prediksi skor gue sih ya sekitar 4-4 atau 4-0 atau 4-1 atau satu kebalikannya lah guys ya. Silakan itu prediksi aja. Jangan ditelan bulat-bulat. Kalaupun gak suka, lu lawan aja guys. Di pertandingan keempat ini ada English Champion Playoff, di mana pertandingan Inggris Playoff ini Swansea City melawan Barnsley. Swansea City melawan Barnsley di jamnya jam 1.30. Swansea City melawan Barnsley. Oke, Swansea City ada di urutan 4 dengan poin 80. Dan Barnsley ada di urutan 5 dengan poin 78. Persentase gue kasih Swansea City 34%, drawnya 23%, dan Barnsley di 43%. Gue lebih mengunggulkan Barnsley di sini. Kenapa? Karena dari segi pertandingan di 5 kali mereka juga imbang ya, gitu. Dan malam hari ini juga permainan juga gue lihat sih dari head to headnya juga mereka juga sama-sama imbang gitu. Jadi kemungkinan nih seri nih nanti malam ataupun draw ya. Gua lebih cenderung ke situ. Kalaupun ada kemenangan skor ya paling 2-1 atau 1-2 di kemenangan Barnsley ya. Gua karena lebih mengunggulkan Barnsley. Oke guys, di handicapnya gua kasih 0. Di over undernya lo main di over under aja deh bagusnya. Kalau di handicap sulit ya kayaknya nih. 2,5 bola gua kasihnya, makanya gua tadi nganteng antara 2-1 ya 1-2 itu aja. Oke guys, itu pertandingan keempat di English Championship. Gua kasih hanya 5 di Marley hari ini tanggal 22 23 bersama Bit Marley. Jangan segan-segan masuk di Liga 188, silakan withdraw.
situs terpercaya di Asia. Oke, pertandingan kelima, Australia Language jam 5 sore ya, ntar lagi ya. Tanggal 22 di sini. Oke guys, di sana Melbourne City melawan Central Coast Marine. Ya, di sini eh ini kayaknya jauh banget nih main posisinya nih. Kalau mau lihat ini nih. Melbourne City ini ada di urutan 45. Oh enggak, ternyata dekat nih. Mau di urutan 1 dengan poin 45. Sedangkan Central Coast Mariners ini ada di urutan ketiga dengan poin 36. Presentasi gue kasih 58% bagi Melbourne City dengan drawnya 23%. Central Coast Marine ini ada gue kasih 19%. Untuk head to headnya kita bisa lihat di sini Central Coast pernah melawan Melbourne City, dimenangkan Melbourne City dengan skor 4-2. Central Coast pernah melawan Melbourne City di tahun 2021 bulan Februari kemarin di Liga Australia ini. Central Coast menang 3-2 dan Melbourne menang 2-0 melawan Central Coast di 2021 bulan Maret, sekitar 3 bulan yang lalu, dengan skor dimenangi Melbourne 2-0 ya, tanggal 2 Maret. Jadi kalau aku lihat dari head to headnya ini Melbourne pernah menang 2 kali, sedangkan Central Coast baru 1 kali. Kemungkinan nanti malam itu memang skornya ya kecil ya. Lo bisa main pur deh di sini ya. Kalau lihat dari pertandingan di matchnya mereka Melbourne ini baru 5 kali pertandingan menang terus ya, kalahnya belum pernah. Drawnya sekali, sedangkan di Central Coast menang 1 kali, drawnya 3 kali. Kalah 1 kali. Untuk ke winnya gue sih lebih pilih Central Coast ya untuk ini, karena lihat dari statistiknya ini loh, dari matchnya, alasan gue sih itu. Dan di head to headnya juga tadi juga dia baru sekali memenangkan di itu. Oke guys, gue main di handicap per 1 untuk Melbourne City dan Central Coast di over under 3/4 bola. Winnya Central Coast Marine ya. Skornya di antara ya 1-0 ataupun 2-1 atau 1-3 atau 3-1 gitu guys ya. Oke guys, itu aja pertandingan yang gue kasih di pertandingan Melbourne lawan Central Coast Australia Language. Mudah-mudahan Anda JP gacor, dan kita ketemu lagi besok sore di Abid Parley. Semoga kita sehat selalu ya guys. Oke, gitu aja dari gua, dan jangan lupa untuk masuk ikut di Liga 188. Jangan lupa like, subscribe untuk channel gua Abid Parley. See you next time. Bye.